Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Said Al Hadi. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya membuat kamera mirrorlessmu yang kecil menjadi gahar. Beberapa di antara kita biasanya sering mengeluhkan tentang kecilnya kamera mirrorless yang seakan-akan membuat tidak profesional. Banyak dari kita yang mungkin beralih dari DSLR ke mirrorless mempermasalahkan bentuknya yang sangat kecil sehingga di hadapan klien pun seperti tidak ada harga diri gitu ya. Padahal kemampuan dan fitur yang ditawarkan itu bisa jadi lebih baik daripada kamera DSLR. Untuk teman-teman yang masih bingung memilih DSLR atau mirrorless, silahkan melihat video saya yang ada di sebelah sini. Membuat tampilan kamera mirrorless menjadi lebih gahar memerlukan beberapa aksesoris tambahan. Sebenarnya pun aksesoris ini memang biasa digunakan untuk membuat sebuah film pendek dan memang ini selalu digunakan untuk proses pembuatan film, yaitu rig ya. Istilah aksesoris ini semuanya adalah rig. Biasa kalau kita searching di marketplace itu namanya rig DSLR. Itu ada yang jual sepaketan, ada juga yang terpisah. Karena saya beli terpisah, jadi terdiri dari berbagai macam merek. Nanti akan saya jelaskan masing-masing bagiannya. Dan tentunya link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi. Bagian pertama yang akan saya pasangkan di kamera mirrorless saya adalah rig DSLR ya. Ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian shoulder ataupun bahu. Di sini ada busanya. Kemudian di bagian tengah ini ada tempat untuk meletakkan kamera kita. Kemudian ada follow focus. Kebetulan saya pakai merek Sevenoak. Kemudian ada holdernya di sini. Holdernya saya memakai unbranded ya, tidak bermerek. Yang lain ini saya pakai merek Small Rig. Untuk kicknya saya memakai merek Small Rig khusus untuk Lumix GH5. Dan ini dijual sesuai dengan tipe kamera kita. Kalau teman-teman ada yang pakai tipe Lumix G85 itu ada sendiri, berbeda sendiri. Kemudian untuk Sony misalnya itu juga beda sendiri. Setelah itu saya memakai external monitor merek Aputure ya. Ya, ini bebas, external monitor sangat banyak sekali pilihan di pasaran. Dan terakhir ada Magic Arm. Oke, langsung saja kita pasangkan kamera mirrorless kita ke aksesoris-aksesoris yang ada di sini. Pertama kali yang saya lakukan adalah memasangkan cake ini ke kamera mirrorless kita. Ini dasarnya seperti ini karena nanti di sini akan kita pasangkan berbagai macam aksesoris lainnya seperti monitor, kemudian baterai tambahan kalau ada, kemudian juga mikrofon kalau mau dipakai, berbagai macam kebutuhan karena di seluruh bagian cake ini terdiri dari banyak ulir yang bisa kita pasangkan, magic arm juga dan sebagainya ya. Tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Kita pasangkan dulu. Oke, setelah kita pasangkan ini, kita langsung bisa memasangkannya di rig DSLR. Tentunya rig DSLR ini sudah kita rakit dulu ya. Ini sudah kita pasangkan karena ini semua bisa dibuka. Tinggal kita rakit dulu, tinggal kita memasangkannya kepada kamera kita. Caranya adalah kalau saya balik dulu kameranya seperti ini ya. Kemudian ini juga saya buat seperti ini. Tapi ini hati-hati teman kalau kebalik ya, jangan sampai kebalik. Tentunya kita harus hati-hati karena ini semuanya kan besi, jadi kalau tidak hati-hati biasanya akan membuat kamera kita lecet gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita balik. Iya, sudah jadi. Tinggal kita menyesuaikan follow fokusnya. Kita pasang terlebih dahulu kepada lensa kita seperti ini. Kemudian kita sesuaikan letak follow fokusnya. Oke, kita pastikan dia bisa berputar dengan baik seperti ini. Bagi teman-teman yang memiliki filter holder, itu bisa kita pasangkan di bagian depan. Tapi karena kebetulan saya tidak punya, jadi saya cukup settingannya seperti ini saja. Kemudian terakhir kita pasangkan external monitor. Kita pakai magic arm ini, kemudian kita letakkan di kamera kita. Kemudian kita pasangkan ke kamera. Ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal mengatur posisi magic arm kita mau ada di mana. Apakah mau menghadap kita atau menghadap ke sini. Tapi biasanya men-setting menghadap ke arah sebelah sini karena ini saya khususkan untuk asisten follow focus. Jadi dia bisa melihat fokus dengan jelas di external monitor ini. Atau juga untuk director bisa juga. Bagi saya sendiri sebagai DOP-nya atau sebagai kameramennya, saya melihat monitor yang langsung ada di kamera seperti ini. Nah, jadilah settingan mirrorless yang lebih gahar.
ya. Tapi tidak asal keren-kerenan atau gaya-gayaan saja, ini semuanya ada fungsinya. Jadi seperti ini pemakaiannya. Biasanya saya melihat dari monitor ini, atau kalau cuaca sedang sangat terik, karena ini dekat ke viewfinder, saya bisa langsung seperti ini. Dan si follow focus, karena ini udah ada sun hood-nya, ini dia cukup jelas melihat di external monitor ini, karena dia pasti butuh tampilan yang lebih besar. Jadi dia bisa di sebelah kanan kita, dia tinggal seperti ini, mencari fokus. Dan semua ini ada fungsinya ya, terutama ini bagian shoulder ya, ini ada busanya supaya kita tidak pegal, ini pegangan kita. Dan kalau teman-teman ingin menambahkan aksesoris lain seperti mikrofon, kemudian audio portable atau audio recorder, itu semua bisa ditambahkan, bisa di bawah, bisa di atas, di samping dan sebagainya, tergantung kreativitas kita. Nah, inilah settingan mirrorless saya yang biasa saya gunakan untuk membuat sebuah film pendek. Kalau kita pakai rig ini pastinya gambar lebih stabil, tapi tidak sestabil kita memakai gimbal elektrik. Tapi di beberapa shot memang ada yang lebih memilih memakai rig seperti ini, stabil tapi tidak terlalu smooth. Contohnya ketika kita men-shoot orang jalan dan sebagainya, itu lebih baik menggunakan rig DSLR karena feel stabilizer ini berbeda dengan feel gimbal elektrik ya. Kalau gimbal elektrik kan terlalu smooth, kalau ini tetap smooth tapi karena ada goyangan sedikit itu terasa seperti seakan-akan kita juga ikut berjalan. Misalnya kita follow subject, orang lagi berjalan, itu seakan-akan kalau pakai ini kita ngikutin dia lagi jalan gitu. Fungsi lainnya adalah supaya ini bisa kita pasangkan berbagai macam aksesoris lainnya. Kalau teman-teman ingin membuat video wedding dengan settingan seperti ini, rasanya terlalu overkill, terlalu berlebihan. Karena saya biasanya kalau untuk wedding juga hanya kamera polos seperti ini aja. Kalau ditambah mikrofon itu ya mikrofon shotgun yang mini itu hanya ditaruh di atas. Tidak perlu eksternal monitor rig seperti ini karena fungsinya itu nggak ada. Kalau untuk wedding sepertinya ini terlalu overkill dan menyita perhatian para tamu ya. Inilah cara saya membuat tampilan kamera mirrorless kita yang kecil menjadi lebih gahar, dan tentunya tidak asal gahar, tidak asal keren dan gaya-gayaan, semuanya pasti ada fungsinya. Oke, terima kasih. Silakan di subscribe bila kalian rasa channel ini bermanfaat, dan tinggalkan komentar pendapat teman-teman sekalian atau ada settingan teman-teman yang mungkin bisa kita diskusikan. Bagi teman-teman yang berminat di bidang fotografi dan videografi, silakan subscribe channel ini karena nanti kedepannya saya akan rutin mengupload tips-tips, tutorial, review, dan sebagainya terkait fotografi dan videografi. Dan bagi teman-teman yang memiliki settingan tentang kamera mirrorless ataupun aksesoris yang bisa kita pasangkan di kamera mirrorless, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.